sosialisasi tentang magotisasi yang pada saat ini kita sosialisasikan kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Yang saya inginkan tadinya semua para ketua RW hadir, para petugas sampah juga hadir, sehingga sosialisasi magot ini bisa langsung diterima, langsung didengar oleh orang-orang yang memang nanti berkecimpung di dalamnya gitu ya. Tapi tidak jadi masalah, yang jelas walaupun misalnya tidak semuanya hadir di sini, tapi warga sekelurahan Kebon Jayanti bisa mendukung program pemerintah, program yang dijalankan oleh Kelurahan Kebon Jayanti. Karena tanpa dukungan dari para warga, para RW, para petugas sampah dan semuanya, program ini tidak mungkin terlaksana. Apalagi ini tentang magot itu nanti makanannya berasal dari sampah rumah tangga warga. Jadi dengan warga kita harus betul-betul kerjasama, ya punten Pak RW ya, nanti dengan warganya. Untuk saat ini juga nanti kita akan dibuatkan jadwal untuk pengambilan sampah dapur, nanti ada jadwalnya. Karena magot ini tiap hari harus dikasih makan Pak. Kalau tidak dikasih makan nanti jadi stunting, kasihan gitu magotnya, nanti jadi kurus-kurus gitu. Nah nanti ada jadwalnya, nanti ada pengambilannya, nanti di sini langsung diolah untuk pakan magot. Mungkin itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bu Wiwin, iya. Bu Lurah, Kelurahan Kebon Jayanti. Iya, makasih banyak Bu atas waktunya ya. Kita bincang-bincang santai saja di sini. Siap. Saya hanya ingin memberikan beberapa pertanyaan pada Ibu. Mudah-mudahan jawaban Ibu ini bisa menjadikan motivasi bagi masyarakat sekitar. Gitu ya. Mohon. Nah, ini saya ngomong ini anggap aja rumah magot ya Ibu ya, walaupun di luar judulnya bukan rumah magot. Gitu. Nah, ini saya mendengarkan Bu, kemarin katanya ini ada proyek pemerintah yang dikucurkan pada kelurahan untuk mengatasi masalah darurat sampah Kota Bandung ya. Kalau boleh tahu kira-kira ini sedikit cerita dari Ibu, sebetulnya programnya seperti apa dan tujuannya untuk apa? Mangga Bu. Iya, mangga. Sebetulnya kita diberikan 2 program untuk penanggulangan sampah, ya. Penanggulangan sampah kan kita sekarang darurat sampah Kota Bandung. Ada 2 program dari pemerintah. Yang pertama program Kang Empos, terus yang keduanya ini program magotisasi. Nah program Kang Empos kita sudah melaksanakan bulan kemarin. Kita sudah roadshow ke tiap RW. Kita roadshow ke tiap RW bagaimana cara pembuatan Kang Empos dengan praktek di situ oleh pendamping dari Disnaker ya. Terus kemudian juga didampingi oleh DLH juga. Kemudian di sini juga ada kader yang memang sudah berkecimpung dalam pembuatan kompos. Nah langsung kita ke RW-RW itu sosialisasi, langsung pembuatan di situ, langsung pembagian paket ember. Kita diberikan bantuan untuk paket embernya. Nah terus yang keduanya itu sudah berjalan kemarin, nanti tinggal mungkin kita akan monitor bagaimana pembuatan Kang Empos itu berhasil atau enggaknya. Kita mau panen bulan depan mungkin ya. Iya mudah-mudahan berhasil gitu ya. Amin. Kita dukung. Nah terus yang keduanya kita ini program magotisasi. Nah sebenarnya sih di Kelurahan Kebon Jayanti memang yang saya tahu belum ada magot gitu ya, belum ada magot. Pas saya kesini juga belum ada magot. Pas sekarang ada program magot, memang rada bingung terkait dengan lahan. Dengan lahan karena kita hanya ada 2 opsi, lahan yang 100 meter itu yang luas itu yang orang ya. Kemudian ada yang per paket. Kita ngambil yang per paket aja, soalnya lahannya nggak ada TNU Ageng. Lahan TNU Ageng. Di perkotaan biasa Bu. Nah kita ngambil yang per paket. Kebetulan di sini ada lahan, ini juga lahannya lahan PT KAI ini. Ya kita udah izin, tapi kebetulan juga nanti kalau mau dipakai ya kita harus pindah juga gitu ya. Ya. Nah kita dari awal ini kalau yang per paket kita tidak dengan rumahnya, Kang, itu yang bikin saya sulit. Itu tidak dengan rumahnya, hanya ini aja, hanya rak-raknya aja, hanya rak-raknya. Boleh bilang kandangnya saja. Hanya rak-raknya saja dengan bok-boknya ini gitu ya. Nah untuk ininya kita kebetulan petugas padat karya yang ditugaskan di penanggulangan sampah ini yang 4 orang itu mereka dari CSR di sini gitu ya, mereka minta bantuan gitu, akhirnya terbentuklah ini rumah magot seperti ini dengan berbagai macam kesulitannya. Jadi gitu boleh dibilang ini swadaya sendiri ya. Untuk rumahnya ini swadaya, rumahnya ini swadaya, kita ininya yang dibantu ya rak-raknya aja dengan ininya. Nah untuk saat ini kebetulan semuanya sudah selesai, alhamdulillah, dengan
jerih payah yang begitu luar biasa gitu ya. Akhirnya selesai. Saat ini kita akan mensosialisasikannya ke warga. Mudah-mudahan warga di sini juga mendukung karena nanti makanan Magote ini dari sampah-sampah warga gitu ya. Kita juga sudah mensosialisasikan bagaimana cara pengambilan sampah dapurnya ke warga. Nah, nanti juga ada yang khusus mengambil sampah-sampah untuk di sini, yang mengolahnya di sini juga nanti ada petugas khusus. Nah, mudah-mudahan warganya juga bisa kerjasama dengan kita. Jadi Magote ini bisa berhasil. Oh gitu. Jadi nanti mungkin secara teknis dalam proses pengolahan sampah itu nanti dari pihak ibu, dari pihak kelurahan itu menyiapkan tenaga untuk mengambil ke warga. Nah itu rutinitasnya gimana Bu? Nanti dijadwal di tiap RW. Misalnya hari Senin RW 1, RW 2, RW 3 diambil sampahnya. Nanti di RW sudah disimpan di titik kumpul sampah. Gitu. Ya, titik kumpul sampah. Nanti sama petugas di sini atau dibantu dengan gober kita ambil. Jadwalnya sudah ada, nanti sudah mudah-mudahan RW dengan warganya memang mendukung, jadi sesuai dengan yang dijadwalkan, sesuai dengan yang direncanakan. Insya Allah kalau yang sesuatu yang baik mudah-mudahan didukung. Insya Allah mudah-mudahan. Nah itu kan untuk masalah sampah organik Bu, ya anggap aja ini ada, walaupun solusinya belum tentu 100% berhasil ya, masih mau berjalan ini. Nah sekarang sampah yang anorganiknya itu untuk Kelurahan Kebonjayanti khususnya itu gimana Bu? Kalau sampah anorganik ini sebelum ini pengelolaan sampah ini itu sudah berjalan, sudah beberapa bank sampah sudah ada di tiap RW. Gitu. Kemudian di kelurahan juga membentuk bank sampah yang khusus untuk di kelurahan. Tidak menutup kemungkinan warga juga yang mau menitipkan sampah anorganiknya di kelurahan tidak jadi masalah. Nanti itu bisa kita sumbangkan ke gober atau bisa disumbangkan ke bank sampahnya, itu sudah terpilah itu yang anorganik. Nah itu selama ini yang sudah jalan untuk sampah anorganik, respon dari warga sendiri seperti apa? Apa 100% sudah menjalankan atau baru 50%? Ya, untuk respon yang anorganik lumayan bagus gitu responnya gitu ya. Kalau untuk anorganik mungkin kalau anorganik kan tidak terlalu sulit ya. Hanya memilahkan yang botol, plastik itu tidak terlalu sulit, beda lagi dengan yang organik gitu ya. Nah, ini sudah berjalan alhamdulillah ya, sekitar walaupun belum 100% tapi sudah dibilang anggap aja di atas 70% mungkin ya. Mungkin karena anorganik nggak bau mungkin ya Bu, nggak kotor nggak bau. Iya betul itu. Kalau yang organik kan kadang-kadang warga bau dan lain sebagainya. Oke, terus gini Bu, ini kan nanti pengolahan sampah diadakan di sini ya untuk organik ya. Nah, sementara ini sebelum ini dibikin lah, sosialisasi ke warga kan pasti sudah ada, termasuk yang Mang Empos itu ya. Iya, Kang Empos itu. Kang Empos itu. Adakah misalnya protes dari warga misalnya takut bau atau gimana? Ada nggak Bu? Ada. Soalnya kan yang namanya sampah basah, sampah dapur, kalau misalnya dibiarkan kita tidak tahu bagaimana cara mengolahnya, itu pasti menimbulkan bau. Tapi pas kemarin mengadakan sosialisasi, kita juga sudah mensosialisasikan ke warga bagaimana cara menanggulangi agar Kang Empos tidak bau. Jadi seharusnya warga sudah tahu gitu. Harusnya kita sudah disosialisasi. Karena sosialisasi itu udah jauh-jauh hari ya, termasuk masalah yang ini juga. Magot juga sama seperti itu kan, harusnya ya. Tapi gitu. kadang-kadang orang ada yang menganggap, ada yang enggak gitu ya Bu ya. Kita lihat nanti. Ya, mudah-mudahan aja ini berjalan seperti yang diharapkan. Karena mau nggak mau namanya kelurahan itu tingkat yang paling ujung dari perjuangan sistem pemerintahan kan gitu. Lurah itu yang harus langsung berhadapan dengan masyarakat gitu. Masyarakat di Indonesia kadang-kadang, maaf bukan ini ya, ada yang masih metode seperti dulu dan susah untuk merubah, tapi bukan berarti tidak bisa dirubah. Mungkin gitu ya. Sedikit demi sedikit bisalah merubah warga masyarakat, walaupun saat ini sosialisasi tidak bisa langsung besok berubah, tapi dengan beriringnya waktu mudah-mudahan bisa berhasil. Amin Bu, amin. Untuk ini sendiri, apakah Ibu sudah pernah berhitung untuk kapasitas sampah dari warga Kebonjayanti sendiri dengan daya tampung rumah Magot sendiri itu gimana Bu? Pernah nggak ada? Ya itu hitungannya ya, kalau perhitungan kasar sih sudah diperhitungkan sama petugas-petugas Magot di sini, sudah bisa tercover. Jadi rumah Magot sebetulnya sudah bisa mencakup kebutuhan dari pengolahan sampah di warga Kelurahan Kebonjayanti. Tapi ya warga. Nah di luar warga itu gimana Bu?
kayak misal pasar, kemudian rumah makan? Kita sebenarnya belum untuk ke sampah pasar gitu ke komersil belum. Untuk ke sampah pasar, kita inginkan di wilayah Kebon Jayanti aja dulu bisa menanggulangi sampah sampai di situ gitu. Gitu. Nanti kalau misalnya sekelurahan Kebon Jayanti kita sudah benar-benar tetap bebas sampah, sampah sudah tertanggulangi, mungkin saya nanti akan berjalan ke sampah pasar. Gitu. Jadi sekarang masih sifatnya dipisah dulu. Sekarang fokus ke sampah rumah, rumah tangga gitu ya. Nah, untuk tempat ini tadi kan Ibu bilang ini sebenarnya bukan tempat dari pihak kelurahan atau warga ya. Ini kita boleh bilang Ibu masih pinjam lah. Malu-malu juga. Nah, itu sifatnya gimana MOU dengan pihak PT KAI? Kemarin kita mengajukan surat peminjaman gitu ya, peminjaman lahan. Ya alhamdulillah untuk beberapa saat kita dipinjami. Hanya kan ini juga untuk tahun, kalau nggak salah tahun depan ini mau dijadikan akses jalan ke stasiun. Masuk ya, Nah, mau tidak mau saya juga harus berpikir lagi ini harus dipindahkan. Betul. Nah, itu kan butuh biaya lagi nanti Bu. Ya biaya ya tenaga dan lain sebagainya. Berarti Ibu harus mikirnya berat lagi ya. Mudah-mudahan swadayanya bagus lah nanti. Mudah-mudahan ya Bu ya. Iya gitu. Baik Bu, makasih banyak Bu. Maaf sudah mengganggu saya ke sini. Mudah-mudahan Ibu selaku pimpinan daerah di sini tetap sehat, tetap semangat, warga juga mendukung, semua bisa sukses berjalan lancar seperti harapan kita semua ya Bu ya. Jadi Bandung darurat sampah bisa cepat hilang gitu ya Bu ya. Makasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kenalan? Ini dengan? Sekarang Ilham. Sama Ilham. Pakai bahasa Indonesia aja. Nah, ini karena ini biar ini. Nah, Pak Ilham di sini posisinya sebagai pendamping ya, pendamping dari program pengolahan sampah dengan menggunakan metode magotisasi. Nah, suaranya agak kerasan ya, biar ini, biar lantang. Nah, ini kan program pemerintah nih. Ini boleh bilang infrastruktur yang sudah dibikin oleh pemerintah dan ini sudah jadi semuanya sudah rapi dan mungkin besok atau lusa sudah mulai ya. Saya lihat tadi di sana telur sudah ada, kemudian ini juga sebagian kupa dan kandang untuk pembibitannya sudah siap. Nah, saya ingin tanya nih, dengan ini luasnya berapa nih yang dibangun ini infrastrukturnya? Jadi untuk luas bangunan di sini kurang lebih sekitar 10 kalau keseluruhan ya. Kalau keseluruhan awalnya itu kalau paket yang komunal itu kan 10 kali 10. Ini ada keterbatasan lahan karena ini juga lahan PT KAI. Jadi kita berkurang. Sini ada sekitar 6 sampai 4 meter. Oh, 4 meter panjang, lebar 6 meter. Ini tanahnya lahan dari PT KAI. Perizinan dari PT KAI sudah ada. Perizinan dari PT KAI itu hanya mengizinkan paling lama itu 6 bulan. 6 bulan. Tergantung proyek ini berjalan. Jembatan itu ini akan dipakai untuk akses orang berjalan. Gitu. Jadi sementara di sini dulu. Tapi ini dari pihak Kelurahan Kebon Jayanti sini sudah komunikasi dengan PT KAI. Nah, untuk lahan segini, ini estimasinya atau perkiraan planningnya ini untuk kapasitas berapa ini? Kalau misalnya anggap sampah masuk sini untuk makan maggot, berapa per hari? Ini kan di Kebon Jayanti itu mengambil paket plasma sebanyak 5 paket. Sebagai 2 titik, salah satunya di sini di RW 1. Di RW 1 terdapat 3 paket plasma. Satu paket plasma itu terdiri 1 rak kemudian pemasaran, 1 rak untuk penetasan dan juga 1 kandang lalat BSF-nya. Dengan 1 paket plasma ini, target yang sudah dibuat oleh DLH dengan adanya program ini adalah mengelola 1 hari itu 1 kintal. 1 kintal sampah organik per 1 paket di sini karena ada 3 paket. Berarti 3 kintal. 300 kilo ya, per hari. Itu sampah organik ya? Sampah organik dapur. Nah, itu estimasi atau planningnya ya? Nah, sekarang yang sudah ini apakah sudah mulai jalan atau ini baru mau grand opening atau mau gimana? Jadi kebetulan kita di sini baru 100% itu di 2 hari kemarin untuk kandang dan juga untuk bibit itu baru datang kemarin, baru disuplai sebanyak 20 gram telur, 2 kg fresh maggot, dan juga 2 kg perpupa dan juga pupa. Jadi kebetulan sekarang kita mau launching sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk melakukan pemilahan dan juga menyimpan sampah organiknya untuk keperluan pakan maggot agar sampah terkelola di kawasan ini,
kawasan Kelurahan Kebonjayanti khususnya ya. Nah, untuk itu telur ya, tadi kan disebutkan sekitar 20 gram ya telur. Itu kalau dari 20 gram telur itu kira-kira nanti akan menjadi maggotnya itu berapa banyak? Kalau hitungannya dirata-ratakan per 1 gram itu akan menjadi 1 kilogram maggot, beras maggot. 1 gram jadi Ya. 1 kilo. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, sekitar waktu 10 hari itu akan bertambah gemuk menjadi maggot dewasa. Setelah itu akan menjadi pupa. Saat menjadi pupa itu akan menyusut lagi sedikit karena sudah menjadi kepompong. Sekitar kalau tadi kan 1 kilo, nambah lagi 1,5 kilo. Kalau jadi pupa menyusut lagi gitu. Menyusut ya. 1,5 kurang. Oh gitu. Jadi intinya nanti mungkin program yang akan dilakukan ini adalah ada 3 ya. Satu mungkin pembibitannya, yang kedua untuk proses dari baby ke dewasa, yang ketiga mungkin nanti ke arah pemakanan dari sampahnya sendiri. Program itu 3. Jadi nanti ketergantungan bibit sendiri kalau ini sudah jalan, berarti tidak ketergantungan keluar. Iya. Diharapkan seperti itu mungkin ya ke depannya. Karena ini ya. Nah, paling nanti mungkin diatur bagaimana caranya supaya sampah masyarakat itu tiap hari bisa diolah di sini. Dengan kebutuhan yang tadi. Nah, untuk mungkin udah ada informasi nggak bahwa sebetulnya kapasitas sampah yang dihasilkan di Kelurahan Kebonjayanti sendiri mencapai nggak 3 kintal per hari? Kalau untuk kebutuhan sampah, kebetulan di Kebonjayanti terdapat 14 RW. Di sini kita tahu juga ada terdiri dari berbagai bangunan komersil ya, seperti warteg, sama warung-warung makan. Apalagi di sini ada pasar tradisional. Kiara Condong. Makanya di kita saat ini baru memfokuskan dulu kepada warga, pada pasar gitu. Tapi jika nanti kekurangan sampah untuk pakan maggotnya ada di pasar banyak. Jadi kalau untuk timbalan sampah dari 14 RW itu lebih kemarin. Ya, sudah dihitung terkait analisis terkait timbalan sampahnya. Karena hitungan per RW itu kemarin juga sampai jam 11 ada warteg ngirim motor. Jadi alhamdulillah kalau untuk SOD di sini ketercukupan itu hanya di warga aja, di luar dari yang sifatnya komersil. Kalau yang komersil ya siapa tahu ada bocoran. Itu sampahnya di kemana kan? Langsung ke DLHK atau ke Pemda atau gimana? Kalau biasanya seperti yang skala perhotelan, contohnya ini pasar itu masih diangkut oleh PT. Oh, PT. Jadi ini mah hanya dikhususkan untuk sampah masyarakat, masyarakat rumahan. Gitu. Ya udah, gitu aja sementara. Makasih banyak Pak Ilham ya. Maaf sudah mengganggu. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi masyarakat juga bisa merubah yang kebiasaan yang tadinya sampahnya itu hanya dicampur, sekarang mulai dipilah. Kemudian sampah organiknya sudah ada solusi di sini dengan sistem maggotisasi. Mudah-mudahan ini berjalan lancar semuanya sehingga Bandung Darurat Sampah bisa terselesaikan dengan sempurna. Ya, gitu ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampah, masalah bersama. Mari kita selesaikan bersama.